Baik, selamat siang untuk warga Kabupaten Mimika. Saya menyampaikan pendapat saya kepada publik Kabupaten Mimika, 18 distrik, 152 kampung dan kelurahan yang ada di Kabupaten Mimika. Menyangkut dengan penyampaian saya itu untuk kepergian Bapak almarhum tokoh besar Papua, lebih khusus tokoh besar Amome dan Kamboro. Sebelum itu saya menyampaikan turut berduka cita atas kepergian Bapak almarhum, bila mana beliau punya pengabdian sampai terakhir, tapi akan dilanjutkan oleh generasi penerus bangsa Papua yang ada di seluruh tanah air leluhur yang begitu Tuhan diberikan kepada orang Papua. Bukan itu saja beliau ditinggalkan, tapi tongkat dan sejarah beliau akan dilanjutkan oleh generasi-generasi penerus bangsa Papua yang akan lanjutkan dan akan datang dan sementara berlanjut. Sebelum itu, nama saya Markus Aim, SKM. Saya mahasiswa Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Sementara saya studi akhir ambil S2 di Fakultas Kesehatan Masyarakat di UGM. Saya ingin menyampaikan bahwa kisah almarhum adalah sangat luar biasa untuk memperjuangkan hak dan martabat orang Papua. Bukan untuk suku atau marga, tapi beliau memperjuangkan itu seluruh tanah air Papua. Terakhir beliau memperjuangkan, dan sejak beliau punya kisah dan perjuangan itu sangat luar biasa. Kami memperingati beliau dengan tulus hati yang mendalam. Kami harus menghormati. Kami harus bersatu. Orang Papua harus bersatu. Untuk pemakaman beliau harus bersatu. Jangan jadi sukuisme. Jangan jadi margaisme. Jangan jadi nepotisme. Tapi marilah Bapak Ibu kita satukan hati dan pikiran untuk pemakaman beliau dengan damai dan sukacita, supaya beliau juga bertendang, beliau juga bisa tenang di sisi kanan Allah, yang Allah sudah menyediakan beliau punya tempat yang kekal. Karena kami sebagai manusia biasa pasti akan sama seperti beliau yang dahului kita. Karena beliau adalah seorang pahlawan, seorang perjuangan atas tanah dan leluhur di West Papua. Bukan saja beliau untuk kepentingan perut, kepentingan elit, kepentingan sukuisme, kepentingan margaisme, tapi beliau adalah seorang independen. Seorang adalah
beliau almarhum adalah misionaris yang memperbukakan manusia jadikan manusia. Oleh sebab itu, tokoh adat, tokoh agama, pemerintah setempat, tokoh pemuda, tokoh intelektual, tokoh kaum perempuan, bahkan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Mimika dan seluruh tanah air Papua terdiri dari 2 provinsi induk, 29 kabupaten dan 13 kabupaten Papua dan Papua Barat menjadi 42 kabupaten yang ada dari Sorong sampai Sambrai, yang sekarang kepentingan elit politik yang memekarkan DOB provinsi baru yang disahkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Marilah kita bersatu, marilah kita bergandeng tangan. Tidak ada guna untuk kita perlawanan antar sesama, permusuhan, tapi bergandeng tangan, bekerja gotong royong untuk menjaga dan martabat harga diri orang Papua. Karena itu, kita pemakaman beliau almarhum itu harus ditempatkannya di lapangan Timika Indah, baku sebelah dengan tokoh perjuangan. Kedua tokoh perjuangan yaitu almarhum Bapak Jenderal Kelly Kolik dan tokoh perjuangan Bapak almarhum Pitus Wanmang. Bersebelahlah tempatkan dan pemakaman beliau harus dilakukannya di Timika Indah, lapangan terbuka, supaya seluruh negara yang ada di seluruh dunia, bahkan nasional maupun internasional, bisa menyaksikan bahwa wakil presidium akan makamkan di lapangan Timika Indah, supaya publik tahu kalau kami pemakaman almarhum di pinggiran kota. Permintaan oleh pihak keluarga yang dimakamkan di Mile 23 atau disebut dengan 32. Bagi kita tidak layak untuk pemakamannya di Mile 32 atau 23 karena tempat di situ adalah pinggiran kota yang tidak bisa dilihat oleh siapapun. Kalau kita pemakaman almarhum dilakukan di jantung kota Timika, karena Timika adalah beliau yang buka, beliau yang mendatangkan Injil, dan beliau yang menyebarkan namanya pastoran awam sejak misionaris masuk di wilayah Papua. Maka pihak pimpinan gereja, pihak tokoh masyarakat, pihak tokoh adat, pihak masyarakat, bahkan lembaga eksekutif, dalam hal ini pemerintahan, DPRD, bersatu berkoordinasi dengan TNI Polri yang ada di Timika dan makamkan beliau harus di lapangan terbuka, karena pengabdian beliau sangat luar biasa demi membebaskan atau hidupnya seperti makmur di tanah dan leluhur Papua.
Semenjak beliau bersama dengan Presidium, Ketua Presidium, Bapak almarhum Tais Seneloai, beliau dibunuh, maka tongkat akan dilanjutkan oleh Bapak almarhum Tom Bianar. Sama seperti hal ini juga dilakukan Pak Tais makamkan di Bandara Sentani yang lapangan terbuka. Demikian pula Bapak almarhum Tom Bianar juga hal yang sama, supaya publik dan seluruh warga negara Indonesia, West Papua, dan internasional nasional bisa saksikan. Bila perlu lagi dimakamkan dan beliau harus membuat patung momentum, supaya itu disebut dengan kenangan atau penghormatan, dibuat di atasnya beliau dan di patung yang ada di Kabupaten Mimika harus dibentuk. Karena itu adalah usulan saya sendiri, supaya hal yang saya sampaikan ini bisa bermakna dan bisa berguna. Kami bekerja sama, bukan saya menyampaikan untuk membuat kondisi atau mengganggu Kaptimas, tapi referensi atau paparan ide dan gagasan hak seseorang harus perlu menyampaikan. Oleh sebab itu, saya juga menyampaikan pendapat dan ide atau gagasan saya di media publik. Itu yang saya dapat sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu yang ada di seluruh tanah air Papua, seluruh Indonesia, internasional maupun nasional, yang terlebih khusus Amume dan Tamboro yang pemilik hak wilayah di Kabupaten Mimika dan 5 suku kekerabatan lain yang berdomisili di Kabupaten Mimika. Amolongo Nimo Utimi Saipa